kayak biasa aja tuh, dikremasi, dibakar hingga menjadi abu dan tinggal tulang belulang. Kemudian tulang belulangnya ditumbuk-tumbuk sampai halus, sampai menjadi bumbu-bumbu yang siap disantap saji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk orang lain dengan cara mengklik subscribe, like, dan juga komen yang positif, biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Oke guys, jika kemarin aku nge-share masalah berita Jator dan juga kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang gadis polos bernama Halimah nih, kali ini aku bakal nge-share sebuah cerita yang mungkin nggak jauh-jauh amat dari kisah Jator kemarin, yaitu seputaran jenazah yang dikremasi dan juga dikuburkan melalui tradisi unik. Nah, kali ini datang dari sebuah suku yang bernama suku Yanomami. Mungkin ada sebagian dari kalian yang udah tahu suku Yanomami itu di mana, tapi bagi yang belum tahu silahkan klik video ini dan juga tonton sampai habis, jangan di skip, dan juga selamat menyaksikan. Nah, jika kemarin di Jator itu ada tradisi di mana jenazah itu dikremasi kemudian dikasih kepada burung-burung pemakan bangkai nih, kali ini ada tradisi unik yang juga nggak jauh beda dari Jator, mungkin agak sedikit beda karena terletak di antara dua benua yang berbeda nih. Kalau kalian mungkin udah pernah baca di situs-situs ataupun berita-berita yang ada di internet, ya mungkin ini adalah sesuatu yang tidak mengherankan lagi. Tapi buat kalian yang belum tahu nih, kisah ini cukup menarik untuk didengar karena ada tradisi yang ada di Brazil dari sebuah suku yang bernama suku Yanomami melakukan praktik endokanibalisme. Jadi ceritanya nih, endo artinya internal, sedangkan kanibalisme artinya memakan sesama manusia. Bisa disimpulkan bahwa endokanibalisme adalah tindakan memakan sesama manusia, tapi bukan memakan manusia yang hidup ya guys, tapi memakan manusia yang sudah menjadi jenazah. Udah gila aja ya kan manusia-manusia ini, tapi nggak boleh kita sindir ataupun melakukan perbuatan yang intoleransi karena ini merupakan suatu tradisi yang sudah dihargai dan juga turun-temurun di suku Yanomami ini. Nah, tradisi suku Yanomami ini sudah dipercaya sebagai satu tradisi tradisional dan intern di antara suku-suku Yanomami yang ada di Brazil, yaitu sekitaran pusat Amazon. Nah, karena rasa percaya bahwa jenazah yang meninggal sejatinya tidak pernah meninggalkan tubuhnya dan tidak rela nih, jenazah yang udah meninggal ini dijadikan sebuah santapan untuk orang-orang lain. Jadi mereka nggak ridho ya kalau misalnya jenazah dari sanak famili ataupun saudara mereka itu dikasih ke cacing ataupun ke tanah, jadi dimakannya sendiri sama mereka tuh. Nah, kepercayaan ini juga tumbuh untuk melindungi jenazah ataupun sanak famili yang meninggal itu agar tidak dicerna ataupun tidak disiksa. Ya, seperti kata lain mungkin mereka nggak ridho kali ya untuk disiksa sama malaikat ataupun menempuh perjalanan kehidupan yang lain. Suku Yanomami ini juga percaya bahwa dengan memakan bangkai ataupun jenazah-jenazah yang udah meninggal nih, mereka akan menyatu dengan jiwa-jiwa yang udah meninggal ini. Jadi si roh nyawa yang sudah meninggal ini tidak akan meninggalkan dunia ini begitu saja. Untuk tradisi dan juga konsepsi nih, konsepsi udah kayak apa ya kan. Pertama-tama jenazah yang sudah jenazah yang sudah tidak bernyawa lagi nih, yang namanya jenazah itu yang udah gak bernyawa. Kalau yang bernyawa ya itu namanya manusia ya kan. Jadi berbeda nih sama sistem Jator kemarin. Kalau sistem Jator itu ada tradisi dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh biksu-biksu sehingga sampai ke biara kemudian dikasih kepada hewan pemakan bangkai nih. Kalau tradisi endokanibalisme ini langsung tuh diprosesikan seperti orang-orang yang dikremasi kayak biasa aja tuh, dikremasi, dibakar hingga menjadi abu dan tinggal tulang belulang. Kemudian tulang belulangnya ditumbuk-tumbuk sampai halus, sampai menjadi bumbu-bumbu yang siap disantap saji nih. Kalau di beberapa tradisi Nusantara seperti kremasi yang dilakukan di Bali dan juga beberapa daerah lainnya nih, di mana abu-abu tersebut itu dibungkus dan juga disimpan nih, di tradisi Yanomami ini lain lagi dia. Abu-abu yang sudah terbakar halus nih, jadi bumbu-bumbu dapur nih, bakal diaduk dalam sebuah belanga besar dan baskom besar yang sudah berisikan pisang-pisang yang difermentasi, udah kayak tape lebaran aja ya kan. Setelah kremasi dan juga perbumbuan ini dilakukan dalam sebuah baskom besar nih, duduklah mereka beringkar, semua sanak famili dipanggil, kemudian kayak santapan-santapan Nusantara gitu di atas daun pisang, dibubuhinnya kolak-kolak, bukan kolak tapi sup-sup yang sudah dicampurkan dengan debu-debu abu-abu vulkanik, bukan vulkanik tapi jenazah tadi nih, menjadi satu kesatuan yang bakal disantap beramai-ramai. Mereka tuh nggak kasihan atau gimana sih, aku nggak juga bingung kayak mana, tapi ya ini tradisi orang-orang itu ya harus dihargai ya kan. Suku-suku ini percaya bahwa dengan menyelesaikan ritual memakan habis sekali duduk nih, jangan ditinggal sisa sampai besok. Santapan-sarapan yang udah dimasak berupa sup-sup nih, nggak boleh disimpan untuk lauk besok. Jadi kalau ada anak pulang sekolah besok nggak ada lauk, ya udah makan pakis atau apa sih, bisa lagi dimakan sup yang sisa kemarin itu. Jadi harus sekali santap harus habis ya wah. Di suku Yanomami ini percaya bahwa dengan menyantap habis daging dan juga abu-abu vulkanik, abu jenazah yang sudah dibakar dan dikremasi ini, maka roh-roh dan juga jiwanya itu akan mencapai suatu kedamaian dan dewa-dewa akan menerima mereka dengan situasi-situasi yang lebih damai di surga dan alam kedamaian lainnya. Itu percaya mereka. Nah, karena kebanyakan suku Yanomami ini tidak pernah percaya akan kematian nih, karena mereka percaya bahwa kematian yang terjadi pada sanak famili mereka ini disebabkan oleh adanya penyantetan dan juga praduga praktek
pesugihan dan sebagainya, maka mereka itu menganggap bahwa kematian itu hal yang tidak wajar terjadi pada suku mereka. Jadi nih, kalau ada satu famili yang bakal meninggal, maka yang melakukan kremasi dan juga prosesi itu tadi yaitu kaum perempuan, sedangkan kaum laki-lakinya itu telah memburu orang-orang yang telah menyantet dan juga membuat kematian terhadap si yang fulan tadi. Nah, balik lagi ke topik tadi, kalau misalnya udah selesai semua dicampurkan dalam baskom besar nih maka perempuan-perempuan yang malam harinya bakal menyantap dengan sukacita dan bernyanyi bersama. Nah, setelah disantap dan juga bernyanyi bersama, ini bertujuan untuk memanggil roh-roh yang tidak tenang, dan juga karena dilakukan penyantetan ini, maka roh-roh akan terus bersukacita bersama mereka, menikmati melihat tubuhnya telah dimakan oleh saudara dan juga sanak familinya untuk mencapai kedamaian. Setelah si para wanita-wanita ini melakukan ritual makan-makan bersama dengan anak-anak dan juga sanak familinya, yang laki-laki lalu berburu untuk mencapai menemukan siapa yang menyantet orang-orang yang telah meninggal tadi. Oke, sekian guys, itu cerita dari suku Yanomami yang ada di Brazil dan merupakan sebuah tradisi angker dan juga teraneh yang ada di dunia. Aku ingatkan kepada kalian bahwa kita tetap harus menjaga nilai toleransi kemanapun kita pergi dan juga kepada siapapun, karena itu adalah salah satu prinsip yang ada di Indonesia. Jadi jangan menghujat dan jangan menyebarkan hal yang negatif, tapi tebarkan hal positif untuk kemajuan bangsa dan juga menghargai sesama. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa aku minta bantuan kepada kalian untuk terus like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa.